Bapak Ibu cukup membuat seperti ini saja templatenya, yaitu yang pertama adalah ada rencana ya. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, ini adalah aksi nyata untuk jurnal pembelajaran yang paling simpel dan sangat sederhana yang bisa Bapak Ibu buat untuk modul kedua PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, ini hanya ada 2 kolom saja, rencana dan tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, bagaimana cara untuk membuat aksi nyata EMC 2 di kelas ini? Ini sudah saya contohkan Bapak Ibu ya untuk contoh aksi nyatanya. Nah, ini jurnal pembelajaran modul kedua, rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional atau SEL berbasis MC. Jadi ada langkah pertama di sini ya, yaitu pembukaan, kemudian langkah kedua adalah kegiatan inti, kemudian langkah ketiga adalah kegiatan lanjutan, kemudian langkah keempat adalah penutup atau refleksi dan penguatan. Tentunya setiap langkah harus berdasarkan ada kerangka EMC kuadratnya. Apa kerangka EMC kuadrat yang akan Bapak Ibu gunakan pada setiap langkah rencana aksi nyata pada modul PSE ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel. Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membongkar trik cerdas membuat aksi nyata modul 2 yang paling mudah dan langsung divalidasi. Tentunya sesuai dengan ketentuan modul PSE pada RGTK atau Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan di platform Rumah Pendidikan. Bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugas jurnal pembelajaran pada modul PPG tertentu tahun 2025, silakan Bapak Ibu membuka terlebih dahulu buku ajarnya ya, yaitu di sini buku ajar kedua tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional sendiri, ini modulnya ada 4 topik ya. Ada topik 1 tentang pentingnya kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASEL. Kemudian yang kedua adalah topik 2, peran guru sebagai teladan. Lalu yang ketiga adalah topik tentang experiential learning. Dan yang keempat di sini adalah topik tentang school well-being. Nah, tentunya silakan Bapak Ibu memilih dari keempat topik ini mana topik yang paling Bapak Ibu mudah dipahami dan dilaksanakan, kemudian dibuatkan jurnal pembelajaran. Jadi jangan sampai semuanya dibuatkan topik ya. Kalau misalkan dibuatkan semuanya topik, nanti Bapak Ibu kewalahan dan susah sendiri seperti itu. Kalau misalkan ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Nah, sekarang kita lihat untuk aksi nyatanya. Pada dasarnya di setiap buku ajar atau setiap modul pembelajaran, baik itu modul 1, 2, dan 3, itu sudah ada pedomannya ya. Di sini ada contoh-contoh aksi nyatanya dan juga ada templatenya. Tinggal Bapak Ibu pahami, pelajari, dan kemudian laksanakan lalu buat jurnal pembelajarannya. Nah, di sini topik 1 di sini sudah ada aksi nyatanya. Kemudian topik 2 juga sudah ada di sini ya, aksi nyata peran guru sebagai teladan. Kemudian di sini juga topik 3 sudah ada aksi nyatanya di bawah ini ya, nomor halaman 73. Kemudian di yang keempat, topik 4 juga school well-being. Di sini ada aksi nyatanya tentang school well-being. Nah, tentunya setelah Bapak Ibu mempelajari buku ajar yang kedua tentang modul ajar pembelajaran sosial emosional atau PSE, kemudian silakan Bapak Ibu mencermati secara detail dan juga pahami jurnal pembelajarannya atau instruksi mengunggah jurnal pembelajarannya. Nah, di video-video sebelumnya sudah saya buatkan dan contohkan cara membuat jurnal pembelajaran tentang merancang pembelajaran. Nah, kali ini saya akan coba membuat dan mencontohkan aksi nyata yang berbeda selain rancangan pembelajaran ya. Nah, di sini biasanya saya mencontohkan tentang rancangan pembelajaran. Nah, kemudian di sini juga ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba membuat dan mencontohkan bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata. Nah, bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata itu apa? Bentuk lainnya dari aksi nyata itu kita bisa melihat pada setiap modulnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk modul yang kedua, yaitu buku ajar 2 pembelajaran sosial emosional. Untuk saat ini saya akan mencoba membuat aksi nyata yang berbeda, tentunya pada topik kedua, peran guru sebagai teladan. Nah, kita lihat di sini ada aksi nyata peran guru sebagai teladan, yaitu di halaman 52. Sekarang kita coba scroll ke bawah di halaman 52 ya. Nah, ini adalah aksi nyata peran guru sebagai teladan ya. Di sini ada nomor 1 ringkasan,
Kemudian ada poin A, self awareness atau kesadaran diri. Kemudian yang B, self management atau manajemen diri. Dan yang C, responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian social awareness atau kesadaran sosial. Kemudian di sini ada poin E ya, relationship skill atau keterampilan sosial. Kemudian kita cek lagi di bawahnya ada EMC kuadrat. Ya, di sini berkaitan dengan keterampilan sosial emosional yang telah dipaparkan sebelumnya. Perlu adanya pemahaman konsep terkait keterampilan EMC kuadrat. Ya, apa itu EMC2? EMC2 itu yang pertama adalah empathy ya. Empati merupakan kemampuan untuk memahami orang lain, khususnya terkait bagaimana mereka berpikir dan merasa. Esensi dari empati adalah memahami emosi orang lain melalui pengambilan perspektif sehingga kita dapat berfungsi sebagai proyeksi emosi dan pikiran yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini adalah E yang pertama ya, empathy. Kemudian berikutnya M ya, mindfulness. Mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja kepada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Nah, ini adalah mindfulness. Kemudian C ya, C yang pertama adalah compassion. Compassion atau welas asih merupakan keterampilan yang terkait erat dengan kompetensi empati. Terkadang empati saja tidak cukup. Anda mungkin merasakan rasa sakit seseorang karena ada empati, tetapi Anda mungkin tidak memiliki kemampuan untuk meringankannya karena Anda tidak memiliki belas kasih. Nah, ini C yang pertama adalah compassion ya. Berikutnya di bawahnya ada C yang kedua yaitu critical inquiry ya, yaitu proses pengumpulan informasi, melakukan evaluasi terhadap ide atau perspektif yang berbeda, sehingga bisa melakukan analisis yang tepat terhadap situasi atau kondisi tertentu. Nah, ini adalah critical inquiry ya. Nah, berikutnya di bawahnya, nah di sini ya. Di sini ada keterangan untuk aksi nyata yang Bapak Ibu bisa buat pada buku ajar kedua, yaitu modul kedua PSE atau pembelajaran sosial emosional dengan topik guru sebagai teladan. Nah, di sini dibaca setelah melakukan refleksi pada bagian sebelumnya, tuliskan rancangan ya, rancangan atau rencana aksi nyata terkait konsep SEL, yaitu kegiatan yang bisa Anda lakukan ketika mengajar dengan konsep SEL di kelas Anda. Buatlah rencana pembelajaran sosial emosional berbasis empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry atau EMC kuadrat. Kemudian identifikasi tantangan yang mungkin Anda hadapi. Nah, ini contoh tabel aksi nyata MC2 di kelas. Nah, Bapak Ibu cukup membuat seperti ini saja template-nya, yaitu yang pertama adalah ada rencana ya. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, ini adalah menurut saya aksi nyata untuk jurnal pembelajaran yang paling simpel dan sangat sederhana yang bisa Bapak Ibu buat untuk modul kedua PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, ini hanya ada 2 kolom saja, rencana dan tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, bagaimana cara untuk membuat aksi nyata EMC2 di kelas ini? Ini sudah saya contohkan Bapak Ibu ya untuk contoh aksi nyatanya. Nah, ini jurnal pembelajaran modul kedua, rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional atau SEL berbasis MC. Tentunya ini adalah judulnya ya. Kemudian ini adalah temanya atau untuk tugas yang ada di modul kedua, yaitu jurnal pembelajaran modul kedua. Untuk judulnya ini saya ambil dari aksi nyata yang ada di sini ya. Yang di sini yaitu aksi nyata MC2 di kelas ya. Dan juga Bapak Ibu bisa mengambilnya di atasnya ya. Kita contohkan untuk yang di sini ya. Nah, ini adalah aksi nyata peran guru sebagai teladan. Silakan Bapak Ibu juga mengambil untuk judulnya ya. Kalau saya di sini membuatkan judulnya lebih detail. Jadi contohnya rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional SEL berbasis MC kuadrat atau MC2 ya. Nah, di sini disusun oleh, silakan Bapak Ibu tuliskan nama, kemudian NIM, LPTK, lalu kemudian bidang studi sertifikasinya ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional berbasis EMC2. Nah, kemudian di bawah di sini silakan Bapak Ibu tuliskan identitas yang Bapak Ibu miliki ya. Di sini ada nama guru, kemudian ada instansi, lalu ada kelas, kemudian tahun pelajaran dan konteksnya. Di sini kita ambil konteksnya yaitu tugas aksi nyata PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu tuliskan tujuan aksi nyatanya.
Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk tujuan aksi nyatanya, yaitu ada 3: merancang dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di kelas yang mengintegrasikan konsep pembelajaran sosial emosional SLE dengan kerangka EMC, yaitu empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Nah, ini yang kedua dan yang ketiga. Silakan Bapak Ibu baca dan juga pahami. Lalu berikutnya di sini ada deskripsi singkatan kegiatan ya. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat sebuah aksi nyata, Bapak Ibu silakan membuat tujuannya terlebih dahulu. Tujuan aksi nyata yang Bapak Ibu akan kerjakan itu apa tujuannya, atau yang melatar belakangi. Nah, ini tujuannya. Ini sangat singkat dan juga sederhana, dan tentunya tervalidasi karena mengikuti ketentuan yang ada pada template di modul ajar yang kedua di sini ya. Ini sangat sama dan templatenya sama ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada deskripsi singkatan kegiatan ya. Deskripsi singkat kegiatan. Rencana aksi ini akan diintegrasikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi menganalisis teks narasi cerita fiksi. Siswa akan diajak untuk membedah sebuah cerita yang mengandung konflik sosial, misalnya perundungan, pengucilan, atau perbedaan melalui lensa EMC atau empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Nah, tentunya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran ataupun jenjang dan kelasnya yang Bapak Ibu ampu di sekolahnya masing-masing. Karena di sini saya contohkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka untuk materinya pun harus sesuai dengan Bahasa Indonesia, yaitu menganalisis teks narasi atau cerita fiksi ya. Berikutnya di sini ada tabel rencana kegiatan dan identifikasi tantangannya. Nah, tentunya sekali lagi Bapak Ibu, untuk tabel ini sudah saya sesuaikan dan sudah saya pastikan sama dengan template yang diberikan pada buku ajar modul kedua PSE. Yaitu di sini ada kolom rencana, kemudian di sebelahnya itu ada kolom tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, kemudian untuk rencana aksinya itu saya buatkan di sini ada 1 ya, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 langkah saja yang saya buatkan untuk kegiatan rencana aksinya ini. 4 langkah ini mengikuti pada berbasis IMC-nya ya, yaitu IMC kuadrat E yang pertama, M, kemudian C, dan juga C ya. Kemudian di sebelahnya di sini ada tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, baik, sekarang kita lihat untuk langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada tema kegiatan, yaitu jejak empati di balik cerita. Langkah pertama, pembukaan latihan kesadaran penuh. Nah, ini kaitannya dengan yaitu berbasis mindfulness ya, atau M yang pertama. Nah, ini mindfulness ya, mengawali pelajaran dengan teknik stop atau berhenti sejenak, take a breath atau tarik napas dalam, kemudian observe, amati perasaan dan pikiran. Nah, ini ada tujuannya. Ini adalah kerangka MC-nya, itu adalah mengambil pada mindfulness. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu tuliskan atau deskripsikan tantangan-tantangan yang dihadapi. Ini sudah saya contohkan. Siswa mungkin merasa canggung, tidak terbiasa, atau malah bercanda saat diminta memejamkan mata dan mengatur napas. Membutuhkan konsistensi agar menjadi sebuah kebiasaan yang efektif, bukan sekadar aktivitas formalitas. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru terhadap rencana aksi nyata pada kegiatan pembelajaran berbasis IMC kuadrat. Nah, kemudian langkah yang kedua di sini adalah kegiatan inti ya. Jadi ada langkah pertama di sini ya, yaitu pembukaan. Kemudian langkah kedua adalah kegiatan inti. Kemudian langkah ketiga adalah kegiatan lanjutan. Kemudian langkah keempat adalah penutup atau refleksi dan penguatan. Tentunya setiap langkah harus berdasarkan ada kerangka EMC kuadratnya. Apa kerangka EMC kuadrat yang akan Bapak Ibu gunakan pada setiap langkah rencana aksi nyata pada modul PSE ini? Nah, untuk langkah kedua yaitu kegiatan inti, menganalisis cerita, empathy and critical inquiry. Siswa membaca atau menyimak sebuah teks narasi pendek yang telah disiapkan guru. Cerita tersebut menampilkan tokoh yang mengalami kesulitan, misal bintang yang tak sama. Nah, ini adalah contoh yang saya buatkan tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks narasi fiksi ya, seperti itu. Nah, kemudian sama di sini untuk tantangan yang Bapak Ibu hadapi terhadap langkah kedua ketika membuat rencana aksi nyata pada modul pembelajaran kedua ini yaitu PSE ya. Di sini kemampuan literasi siswa yang beragam dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap isi cerita dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu pahami dan juga kaitkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu ampu di sekolahnya masing-masing ya. Nah, ini untuk kerangka EMC-nya adalah empathy dan critical inquiry ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah langkah ketiga yaitu kegiatan lanjutan, peta aksi ulas asih compassion ya.
siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membuat peta aksi ulas asih. Nah, sama di sini juga untuk langkah ketiganya, silakan Bapak Ibu membuat kegiatan lanjutan untuk yaitu kerangkanya compassion ya, atau C dari IMC kuadrat ini. Nah, kemudian sama di sini buatkan tantangannya dan seterusnya sampai dengan langkah keempat, penutup, refleksi dan penguatan. Mengajak siswa untuk menuliskan satu hal yang mereka pelajari tentang perasaan orang lain atau tentang diri mereka sendiri hari ini dalam sebuah jurnal refleksi singkat. Bisa disaring kertas kecil ataupun yang lainnya. Nah, untuk kerangka MC kuadrat yang terakhir ini, langkah keempat adalah mindfulness empathy ya. Jadi silakan Bapak Ibu buatkan rencana aksi yang sangat sederhana dan simpel ini dengan menggunakan template yang sama dan petunjuk dari buku ajar kedua, yaitu PSE Pembelajaran Sosial Emosional. Nah, ini ya untuk tabel kedua aksi nyata MC kuadrat di kelasnya. Ini sama ya dengan template yang ada pada modul ajar kedua. Nah, tentunya kalau misalkan Bapak Ibu pusing dan sangat sulit untuk membuat deskripsinya seperti ini, saya akan berikan cara mudahnya, yaitu Bapak Ibu silakan membuat untuk rancangan aksi nyata dengan template yang sudah ditentukan oleh modul ajar kedua di sini PSE dengan menggunakan Google Gemini. Ya, di sini sudah saya contohkan untuk Google Gemini ya. Nah, tentunya kalau misalkan Bapak Ibu untuk mau membuat jurnal pembelajaran dengan menggunakan Google Gemini, dipastikan harus mempunyai atau membuat promnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk Bapak Ibu khusus peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025. Saya buatkan prom aksi nyata modul kedua pembelajaran sosial emosional PSE. Nah, ini adalah untuk promnya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di sini. Anda adalah seorang guru kelas 6 jenjang SD yang sedang mengikuti proses PPG Guru Tertentu tahun 2025 dan sekarang sedang mengerjakan tugas aksi nyata. Nah, ketika Bapak Ibu membuat sebuah prompt untuk Google Gemini, dipastikan harus sedetail dan jelas mungkin karena nanti hasilnya pun akan sangat baik dan juga jelas seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada kalimat buatkan rancangan atau rencana aksi nyata terkait konsep Social Emotional Learning atau SEL, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan ketika mengajar dengan konsep SEL di kelas. Buatlah rencana pembelajaran sosial emosional berbasis empathy, mindfulness, compassion, and critical inquiry EMC2, kemudian identifikasi tantangan yang mungkin akan dihadapi. Nah, untuk kalimat ini saya ambil dari yang buku ajar kedua ya, yaitu perintah dari jurnal pembelajarannya di sini ya. Setelah melakukan aksi, silakan Bapak Ibu kopikan ini ya. Kemudian silakan masukkan di promnya ini ya. Di sini dimasukkan. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengubah ya, karena di sini saya contohkan guru kelas 6. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengubahnya dari misalkan SMP, silakan ganti SMP, atau SMA atau SMK silakan diganti untuk jenjangnya. Kelasnya juga silakan Bapak Ibu ganti, kemudian materinya silakan Bapak Ibu tambahkan ya untuk materi atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolahnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawah di sini kita juga buatkan promnya. Buatlah dalam format table dengan ketentuan sebagai berikut. Karena untuk contoh aksi nyata modul kedua ini diperlukan sebuah table. Jadi tentunya ketika Bapak Ibu membuat table dan prom yang bagus, nanti hasilnya pun seperti table yang sudah dibuat oleh Gemini ya. Nah, ini sudah saya buatkan juga untuk promnya ya. Nah, di sini untuk nomor 1 itu nomor, yang kedua adalah rencana, dan yang ketiga adalah tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan yang keempat, misalkan keterangan ya. Keempat, di sini kita ambil contoh 4 keterangan. Silakan Bapak Ibu juga tuliskan untuk keterangannya atau yang lainnya silakan Bapak Ibu juga buatkan atau modifikasi ya, seperti itu. Nah, ini saya contohkan untuk 3 saja, sangat sederhana dan simpel, tentunya bisa tervalidasi secara cepat di platform RGTK, Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan dan menuliskan atau mengetikkan prom aksi nyata modul kedua ini, silakan Bapak Ibu kopikan ya dari sini, blok saja seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu klik kanan, lalu di sini klik salin ya. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk ke Google Gemini. Nah, di sini sudah masuk Google Gemini. Nah, pastikan juga Bapak Ibu di sini diganti untuk modelnya, yaitu adalah model 2,5 Pro Pratinjau, penalaran, matematika, dan kode. Tentunya untuk fitur 2,5 Pro ini masih menggunakan fitur gratis alias tidak berbayar sama sekali. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan untuk referensi dan dimodifikasi untuk membuat jurnal pembelajaran modul kedua PPG Guru Tertentu tahun 2025. Sekarang kita klik di sini yaitu 2,5 Pro. Kita klik di sini.
Lalu kemudian silakan Bapak Ibu masukkan perintah untuk Gemini ya, yang tadi sudah kita kopikan, kemudian kita klik kanan di sini. Berikutnya silakan Bapak Ibu klik di sini tempel ya. Kita klik tempel di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pasti dengan prompt yang sudah Bapak Ibu buat untuk Gemini, silakan langsung Bapak Ibu klik di sini kirim. Sekarang kita klik kirim di sini. Nah, ini sudah langsung jadi prompt yang sudah dibuatkan oleh Gemini ya. Di sini ada rencana aksi, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya, nama gurunya, instansi kelas 6 dan seterusnya sudah jadi dan sangat baik sekali ya. Di sini ada deskripsi singkat kegiatan. Nah, ini sangat bagus sekali dari Gemini AI, luar biasa sekali. Kita tidak usah mengambil-ngambil yang susah karena kalau misalkan ada yang mudah ya. Ini sudah dibuatkan tabelnya juga, ada nomor, kemudian rencana aksi nyatanya dan juga ada tantangan yang mungkin dihadapi. Tinggal kita scroll saja ke bawah, kemudian kita klik di sini yaitu bagikan ekspor. Kita klik di sini bagikan ekspor, kemudian kita klik ekspor ke dokumen. Nah, setelah itu di sini ada dokumen baru berhasil dibuat. Silakan Bapak Ibu klik di sini buka dokumen. Nah, kemudian nanti muncul di sini ya. Nah, sebentar. Nah, ini sudah muncul hasil dari prompt yang kita buat untuk Gemini. Ya, ini bagus sekali dan kita lihat hasilnya sudah ada tabelnya yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI. Tinggal kita rapikan sedikit saja. Contohnya kita rapikan di sini ya dengan Ctrl A. Lalu kemudian di sini kita ganti rata kanan kirinya seperti ini. Nah, kemudian kita hapus saja yang tidak penting seperti ini, kita delete. Nah, kemudian yang ini silakan Bapak Ibu ratakan ke tengah dan kemudian silakan Bapak Ibu sesuaikan perataannya ya. Nah, lalu di sini ada tabel ya. Silakan Bapak Ibu juga untuk tabelnya disesuaikan juga ya. Kalau misalkan ini tinggal tarik saja seperti ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu rapikan untuk rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional SEL berbasis EMC kuadrat ini yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI. Ini sangat bagus sekali, sudah ada tabelnya seperti ini ya. Tinggal kita rapikan saja satu persatu. Kalau misalkan ada kata atau kalimat seperti ini tidak rapi, tinggal kita hapus saja seperti ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu rapikan untuk modul ajar yang kedua ini ya, yaitu rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional SEL berbasis EMC kuadrat. Tentunya ini adalah modul ajar yang paling singkat, padat dan juga akurat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu hasil dari contoh template dari buku ajar kedua pembelajaran sosial emosional tahun 2025. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah dirapikan, ini akan nanti hasilnya seperti ini ya. Ini sudah ada hasil dari prompt yang sudah dibuat oleh Gemini dan sudah saya rapikan sedemikian rupa. Ini hanya ada 4 halaman saja ya Bapak Ibu. Ini hanya ada 4 halaman saja. Kalau misalkan kita ingin menghitung berapa jumlah katanya, tinggal kita blok saja seperti ini ya. Tinggal kita blok aja seperti ini. Kemudian kita klik di sini, yaitu kita cari alat. Kemudian kita cari jumlah kata, klik di sini, lalu klik kotak, lalu klik OK. Nah, kita cek di sini ada 761 kata. Dari ketentuan untuk membuat jurnal pembelajaran itu adalah minimal 300 kata. Jadi, untuk modul yang kita buat ini tentang pembelajaran sosial emosional berbasis EMC untuk jurnal pembelajaran kedua, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu minimal 300 kata seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu modifikasi, kemudian amati dan juga tiru hasil dari Google Gemini ini sebagai referensi Bapak Ibu untuk membuat jurnal pembelajaran modul kedua yaitu PSE seperti itu. Apakah akan tervalidasi? Pasti akan tervalidasi. Yang terpenting Bapak Ibu silakan dimodifikasi, kemudian silakan Bapak Ibu juga mengikuti ketentuan-ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran yang ada di modul-modul RGTK seperti itu. Mungkin sekian video yang saya buat kali ini. Silakan tonton video-video selanjutnya dari Kang Uye. Tetap semangat dan tetap berikhtiar, terus sukses untuk guru PPG tertentu tahun 2025. Salam dari Kang Uye. Kalau misalkan ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.